kepada yang terhormat Ustaz Dr. Haji IDM Haris LCMSA kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat serta taufik Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini kita hadir duduk di majelis ilmu di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita bersama keberkahan serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Satu doa yang Allah ajarkan dan diabadikan di dalam Al-Quran dan dibacakan oleh Nabiullah Musa alaihi salam terdapat di dalam surat Thaha dari ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Insyaallah ini yang menjadi pokok bahasan dan mudah-mudahan kita mendapatkan faidah, petunjuk di dalam kehidupan kita. Doa yang insyaallah hampir rata-rata kita menghafalnya. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Qala, maka Musa berkata, beliau berdoa, Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, uraikan ikatan-ikatan lisanku, yafqahu qawli, mudah-mudahan mereka memahami ucapanku, waj'al li wazira, dan jadikanlah bagiku seorang penolong pembantu, min ahli, daripada keluargaku, Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku, ushdud bihi azri, kuatkan dengannya yaitu beban-bebanku, wa asyrikhu fi amri, dan sertakan dia dalam semua urusanku, kay nusabbihaka katsira, agar kami dapat mentasbihkan dan mensucikanmu, wa nadhkuraka katsira, dan kami banyak mengingatmu. Hadirin rahimakumullah, setiap doa tidak hanya sekadar ucapan dan harapan, tetapi sesungguhnya adalah petunjuk, bimbingan dan panduan di dalam kehidupan kita. Maka doa ketika kita lantunkan sesungguhnya adalah dasar-dasar utama bimbingan Allah agar kemudian kita melakukan apa yang kita harapkan itu. Di dalam ayat atau di dalam doa ini kita mendapatkan beberapa petunjuk yang menjadi pondasi dan dasar utama. Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhanku
lapangkanlah dadaku. Hadirin, kelapangan jiwa ini kunci. Dia adalah sumber kebaikan, kedamaian, keberkahan, kebahagiaan yang dicari oleh setiap manusia. Ini sumbernya dari mana? Sumbernya adalah insyirahus sudur, yaitu kelapangan dada kita. Dan dada manusia ini tidak akan pernah menjadi lapang kecuali dengan pemiliknya. Karena hati manusia itu tidak ada yang punya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qalbu biyadir rahman. Dalam beberapa riwayat hadis itu bahwa hati manusia itu baina asabi'ir rahman, berada di jari jemari ar-rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin mendapatkan hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang penuh dengan keikhlasan, penuh dengan keluasan, maka tidak mungkin kecuali kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa, dengan ibadah, dengan istiqomah. Maka ini kunci-kuncinya. Dan yang paling mendasar, paling utama, hati itu akan terasa lapang dan luas ketika diisi dengan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah iman dan tauhid, benar-benar mereka dilapangkan dadanya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Bukankah orang yang dilapangkan dadanya dengan Islam, maka sungguh dia dalam cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ternyata ayat ini memberikan isyarat bahwasanya orang yang di dalam hatinya ada iman, orang yang di dalamnya ada hidayah, ada tauhid, ada nilai-nilai keimanan yang benar, maka sungguh ini kunci utama. Sumber hatinya itu akan terasa lapang. Maka orang yang tidak memiliki iman dan tauhid digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, ka'annama yassa'adu fis sama. Mereka itu seakan seperti naik ke langit, dadanya sempit karena nggak ada udara. Tidak ada udara. Maka Allah ancamkan dalam ayat yang lain, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kita ini kalau berpaling dari Allah, kita menjauh daripada Allah, iman tidak kita tanam, tauhid tidak kokohkan, maka hadirin, hati kita sempit, hidup kita pun juga akan sengsara. Allah sebutkan bahwasanya dia akan menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hadirin rahimakumullah, maka iman dan takwa, iman dan tauhid, ini yang mesti harus kita kuatkan selalu, kita jaga, kita kokohkan. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal soleh. Maka ini yang akan menyuburkan. Maka kalau iman, syahadat yang Allah telah berikan kepada kita, yang Allah janjikan bahwasanya dialah kunci utama, hati itu akan terasa lapang. Tidak akan pernah kita merasakan nikmatnya iman itu kecuali kalau diilmui. Maka Nabi SAW dalam satu riwayat mengatakan, lan tajida ta'mal iman hatta ta'lam. Disebutkan begitu. Kalian sekali-kali tidak akan pernah merasakan lezatnya, manisnya, nikmatnya iman hatta ta'lam. Ta'lam di situ sampai kalian itu meyakini. Ilmunya itu sudah sampai pada tataran ilmu yang yakin, bukan ilmu teori. Kalian meyakini annama asabaka lam yakun liyukhdi'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Sampai kita itu yakin 100% totalitas bahwasanya apapun yang menimpa kita bukanlah salah alamat, dan apapun yang tidak akan menimpa kita sedikit pun tidak akan pernah menyentuh kita. Karena apa hadirin? Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apapun yang terjadi seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apapun yang tidak akan pernah terjadi meskipun berkumpul seluruh manusia, jinnya, makhluknya,
untuk mencederai kita, mencelakai kita, tidak akan pernah menyentuh kita. Maka iman yang seperti ini nih, insya Allah tauhid yang akan melapangkan, tauhid yang akan meluaskan hati, sehingga ketika dia menghadapi seluruh kenyataan hidup, hadirin, penuh dengan kenikmatan. Itulah kata Nabi, orang yang beriman itu selalu baik urusannya. Baik urusannya. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusannya semuanya baik, akibatnya selalu baik. Wal aqibatu littaqwa. Dalam ayat yang lain, akibat yang baik itu akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin, Rabbi syrah li sadri, ketika kita mohon kepada Allah agar dilapangkan dada kita, maknanya Allah pun juga mendorong kepada kita, lakukanlah, binalah, rawatlah, jikalau engkau ingin dadamu selalu lapang, dengan sebab-sebab, jalan-jalan, kiat-kiat yang akan mengantarkanmu kepada kelapangan dada. Minta lapang dada, Allah dah sebutkan, Rasul dah sampaikan bahwasanya jalan ilmu diantaranya adalah sarana untuk kelapangan dada. Amal soleh insya Allah termasuk diantara amal yang akan melapangkan dada kita. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, orang kalau beramal maka hatinya akan tenang. Nabi SAW ketika beliau menyebutkan apa tanda kebaikan itu apa? Matma'anna ilaihil qalbu. Sesuatu yang membuat hatimu itu tenang, lapang. Jadi kebaikan itu ternyata hadirin membuat hati kita semakin lapang, semakin tenang. Nabi mendefinisikan kebaikan itu hatimu nyaman, tenang, lapang hati, tidak ada rasa takut. Tapi yang namanya dosa itu mahaka ilaihin nafas, yaitu jiwa yang terus mengalami kegundahan, kesusahan, rasa tidak nyaman kita, rasa tidak tenang kita ketika melakukannya. Maka hadirin rahimakumullah, insya Allah ini kalau kita lakukan, kita akan merasakan ini. Jangan sampai kita dah beriman bertahun-tahun, bahkan mungkin hampir-hampir dah sampai ini ya, lalu tiba-tiba Masya Allah, tidak terasa imannya, tidak ditanggalkan. Hadirin rahimakumullah, kita subhanallah tentu ketika mendengar berita, ada informasi, Allahumma ya Allah, ketika apa? Ada berita orang yang mau meninggalkan hidayahnya, subhanallah, setelah sekian lama. Untuk apa ini hadirin? Boleh jadi karena jarang untuk dirawat, jarang untuk dilandasi dengan ilmu, jarang disentuhkan dengan amal, sehingga dia tidak pernah merasakan yang namanya iman itu ada manisnya. Yang namanya hidayah ini ternyata ada kelezatannya. Dia merasa bahwasanya saya punya iman sama gak dengan yang gak punya iman? Apa penyebabnya ini nih? Sampai kemudian tanggal sekian akan ada prosesi. Subhanallah. Bapak-bapak dah tahu, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar ditetapkan hidayahnya. Hadirin rahimakumullah, ini tentu apa? Rabbi syrah li sadri. Kita mohon kepada Allah, selain ilmu, selain amal, minta selalu kepada Allah. Karena apa? Ini harga mati. Isyrah li sadri. Maka kunci yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam doa ini, insya Allah hati yang lapang, jiwa yang luas akan mengundang kemudahan-kemudahan dalam urusan kita. Maka dilanjutkan, wa yassir li amri. Kunci resep kiat kalau ingin mudah bisnisnya, mudah urusannya, urusan mungkin keluarganya, urusannya dengan rekannya, dengan sahabatnya, dengan apapun dalam kehidupan dunia ini, ternyata kuncinya satu, dekati Allah. Yang punya masalah, lapanglah hatimu, Allah akan bimbing ketemu dengan jalan keluar. Allah akan mudahkan urusan kita. Maka hadirin, kalau ingin kemudahan urusan, kita mencari solusi bukan di sisi Allah, nggak akan pernah ketemu kita, Pak. Allah yang mengatur segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala Malikus samawati wal ard, Rabbil alamin.
yang menjaga, yang mengatur, yang memelihara ya segala sesuatu di alam semesta ini. Maka hadirin rahimakumullah, wa yassir li amri ini kunci. Kalau iman dah ditanam, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hubungan yang baik, amal soleh yang selalu dilaksanakan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan pertemukan kita dengan urusan-urusan kita pun menjadi mudah. Rezeki kita akan lancar, hutang kita insya Allah mudah dibayar. Kalau ada masalah kita dengan sesama, Allah akan segera selesaikan. Kuncinya satu adalah hati yang lapang. Mulai dulu dari kita. Insya Allah Allah akan perbaiki orang-orang di sekeliling kita. Kadang kita ini mencari keridhaan orang, mencari agar orang simpati dan empati kepada kita, tapi kita lupa yang punya hati. Punya hati, ada masalah dengan istrinya ada masalah dengan anaknya, dengan pasangannya. Kita semata-mata hanya melakukan usaha-usaha murni manusiawi, lupa kita mendekati yang punya hati. Hadirin rahimakumullah, Nabi SAW ketika beliau berhadapan dengan sahabat-sahabatnya di awal-awal perjuangan, ambillah contoh siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana kebenciannya, bagaimana permusuhannya dengan Nabi SAW. Sampai pada waktu itu hadirin, ada semacam ucapan begitu, Umar mau masuk Islam, tidak bakalan Umar masuk Islam sampai itu ontak masuk lubang jarum. Itu dulu masyarakat orang Arab itu mengatakan begitu. Tidak mungkin Umar masuk Islam sampai ontak masuk lubang jarum. Artinya mustahil, tidak mungkin. Karena apa? Kebenciannya, permusuhannya sudah sampai di ubun-ubun. Tapi Nabi SAW, beliau tidak pernah kemudian putus asa. Doanya terus, Allahumma a'izzal islama bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari Umar ibn Khattab atau Amr bin Hisham Abu Jahal. Muliakan Islam ini dengan salah satunya. Ketukan Nabi, doanya Nabi, karena yang punya hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat Arab pada waktu itu sudah memustahilkan, tidak mungkin Umar ini akan masuk Islam, tidak mungkin hatinya akan terbuka, menerima hidayah, lembut, beriman kepada Rasul SAW, sampai ontak masuk ke lubang jarum. Tapi siapa sangka doa ternyata lebih cepat daripada apa yang tidak disangka-sangka. Hadirin rahimakumullah, karena yang punya hati itu Allah. Hari ini paling benci, kalau Allah mau, Allah Subhanahu wa ta'ala balikkan orang yang paling mencintai. Itulah Rasulullah SAW. Bayangkan hadirin, saking cintanya Umar, bisa kita bandingkan ya, sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam sampai di ubun-ubun. Ketika dah masuk Islam, Rasul ketika wafat, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengancam, siapa yang mengatakan Rasul wafat, aku penggal lehernya. Tidak bisa menerima kenyataan. Siapapun yang mengatakan Rasul telah wafat, aku akan penggal, aku akan bunuh dia. Rasul belum wafat, sampailah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, dibacakan satu buah ayat bahwasanya makana Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqalibikum. Nabi dan Rasul itu tak lebih seperti utusan-utusan yang lain. Apakah ketika setelah meninggal engkau akan berbalik ke belakang, murtad, mengingkari petunjuknya? Mendengar itu langsung lemes, lunglai, sambil mengatakan kepada Abu Bakar, seakan-akan ayat ini baru saja diturunkan. Itu saking cintanya itu hadirin. Begitu cintanya, Allah membolak-balikkan hati begitu mudahnya. Oleh karenanya doa ini penting. Doa ini penting. Urusan apapun, wa yassirhu amri, awalnya adalah dari isyrah li sadri wahlul uqdatam min lisani. Ya Allah, uraikan setiap lisan dan kalimat-kalimatku. Karena hadirin kadang-kadang kita ini tidak bisa untuk mengungkapkan, berat kita untuk menyampaikan. Ini hadirin termasuk di antara kunci. Kalau ingin mudah urusan-urusan kita, kunci di antaranya adalah pandai-pandailah kita ini berkomunikasi. Berkomunikasi, lisan ini anggota badan yang tidak bertulang.
Makanya kita ini harus berhati-hati. Kata-kata kita itu yang akan memenjarakan kita. Ya, sekali dah terlontar, sulit Pak untuk kita ambil. Makanya ayat ini setelah urusanku akan dimudahkan, lalu diteruskan dengan apa? Ya Allah, uraikan ikatan lisanku, menunjukkan pentingnya kita dalam berkomunikasi. Baik-baiklah kita dalam berkomunikasi, jangan sampai komunikasi kita ini nyakiti hati orang. Bagaimana kita ini hadirin kalau suka menghina, suka memfitnah, suka mencela, menebar kebencian kemana-mana, urusan kita akan mudah? Tidak mungkin. Urusan kita sesamanya akan susah. Karena apa? Lisan kita ini terlalu tajam. Makanya Nabi SAW, beliau itu sangat-sangat menjaga lisannya. Maka Nabi mengkaitkan, siapapun yang menjaga antara dua rahang dan dua paha, aku jamin dia dengan surga. Karena memang sulitnya ini hadirin, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kepada kita surga kalau kemudian kita menjaga ini. Dan bukankah neraka itu salah satu isinya karena orang kurang pandai untuk menjaga lisannya. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka itu orang yang suka mencela. Humazatin lumazatin. Humazah itu mencela dengan lisan. Dustai orang, rendai orang, hadirin. Dan lisan itu adalah gambaran isi hati. Ibarat apa yang ada dalam teko, itu yang nanti akan dikeluarkan. Teko kalau isinya teh, yang keluar teh. Teko kalau isinya susu, susu. Air putih, air putih. Begitulah manusia itu. Apa yang diucapkan sesungguhnya gambaran dalam hati. Kalau orang itu suka ngerendahin orang, mencela orang, menghina orang, sesungguhnya itu gambaran hatinya yang busuk, kotor, gelap, dan hati yang sempit. Itulah kata-kata. Maka kata-kata ini penting bagi kita untuk senantiasa kita jaga. Kita jaga sampai Nabi SAW, hadirin rahimakumullah, dalam setiap ucapan beliau itu selalu yang baik-baik. Yang baik-baik. Bahkan dikaitkan kita dengan kesempurnaan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ternyata tandanya yang dijadikan oleh Nabi kriteria, adalah berkata baik. Berkata baik. Hadirin rahimakumullah, ternyata kata-kata baik itu ciri iman. Dan ini diisyaratkan dalam ayat ini. Mau mudah urusanmu, mau jadikan solusi ya, semua permasalahanmu, maka baik-baiklah kita ini dalam berkata. Berbaik-baiklah kita ini dalam bertutur. Jangan membuat orang ini dengan kata-kata kita lalu menjadi terluka. Karena sekali terluka hadirin, hati manusia itu ibarat kaca. Sekali kalau sudah pecah, susah untuk kita kembalikan, susah untuk kita perbaiki lagi. Maka ada seorang yang bijak yang pernah kemudian mengajarkan kepada anaknya, sekali kalau engkau jahatkan orang dengan kata-katamu, pakulah itu, paku. Pokoknya kalau lisannya jahat, lisannya yang tidak betul, entah mendustai orang, entah memfitnah orang, entah memuisi orang, kau paku aja satu. Setiap harinya masih banyak paku yang dipetuknya, yang dipukulkan. Nah setelah kemudian sekian lama, lalu kemudian diajarkan, coba tengok itu paku-paku, cabut sekarang ini. Setelah dicabut, apa yang tersisa? Adakah lubangnya? Ya, tutup itu lubangnya. Susah. Begitulah kalau kata-kata itu sudah terlontar. Maka hati-hati, ternyata banyak orang masuk neraka sampai di dalam surat wailul likulli humazatil lumazah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Alal afidah, diancam oleh Allah siapa? Humazah, orang yang suka mencaci, orang yang tidak pandai untuk menjaga lisannya. Dengan apa? Dengan neraka yang menyala-nyala sampai ke hatinya ya. Disebutkan dalam ayat itu. Karena apa? Lisan itu selalu menjadi gambaran hati. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, wahlul uqdatam min lisani, ini menjadi kata kunci. Makanya doa ini resep. Kalau mau mudah, insya Allah jaga lisan kita.
Dan lisan itu ternyata gambaran hatinya. Makanya pertama tadi apa? Kelapangan hati. Hatinya ini kalau lapang, hatinya kalau luas, maka pun akan tergambar dalam ucapan. Oleh karena itu orang yang beriman itu berpikir sebelum berucap. Selalunya seperti itu. Kira-kira saya kalau mengatakan A, ini dampaknya apa? Saya ini kalau kemudian mengatakan B, kira-kira membawa maslahat atau mudarat, nyakitin orang atau enggak ini? Nah, sampai seperti itu orang yang beriman, insya Allah. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, wahlul uqdatam min lisani. Sampai pun Nabi kan melarang kita yang namanya sugesti. Nabi itu melarang kita untuk mengatakan kata-kata sugesti, pesimis. Sampai Nabi mengatakan apa hadirin? Innallaha yuhibbul fa'al wa yakrahut tasya'um. Allah itu mencintai kata atau optimisme. Dan Rasul dan Allah itu membenci kata-kata yang pesimisme. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan al-fa'lu itu?" Maka Nabi menjabarkan al-kalimut thayyib. Optimisme, harapan itu adalah kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Makanya kalau kita selalunya sesulit apapun masalah, Nabi SAW yang banyak diucapkan itu absyir. 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 Itu bahasanya itu begitu Nabi. Beliau itu kalau menghadapi satu keadaan masalah apapun, beliau selalu bahasanya absyir. Apa namanya absyir itu? Berbahagialah. Memang kalau diartikan secara letterlock begitu, berbahagialah. Artinya kalau bahasa kitanya ini, tenang ja, insya Allah, Allah akan mudahkan. Selesai urusanmu, terbayar utangmu, mudah urusanmu, sukses kau nanti ini, mudah, lancar insya Allah. Nah, kata-kata itu yang sering diucapkan Nabi. Tidak pernah Nabi, susah nih, payah nih, gagal nih, matilah kau ini. Nggak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selalu kalimat-kalimat yang baik. Dan ternyata kalimat yang baik ini yang akan mengundang wa yassirli amri. Sampai pun ketika kita berucap itu harus berhati-hati, sebab ucapan ini adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini makna wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Berikutnya waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, berikanlah kepadaku penolong pembantu. Ya, ini pembantu penolongku. Hadirin, resep berikutnya, dan ini juga kata kunci, kalau hati yang lapang maka dia itu akan mudah berkawan. Orang yang hatinya lapang maka dia akan ringan dalam bergaul. Dia tidak suka sendiri, dia pasti suka dengan berjamaah. Dia akan suka berinteraksi, bersosial, memperbanyak teman. Maka rekan sahabat, banyaknya relasi menunjukkan kelapangan hati. Orang yang hatinya sempit, tidak mungkin dia mau bergaul dengan orang. Ada sombong di sini, kesombongan. Makanya Nabi SAW, padahal Nabi orang yang paling istimewa, paling mulia, beliau SAW, tapi diajarkan juga melalui kisahnya Nabi Musa ini. Hadirin, apalagi ketika memiliki tugas tanggung jawab yang besar, tidak bisa dipikul sendiri. Nah, teman kita itulah yang akan menolong kita, membantu kita. Sesempurna apapun kita, hadirin, kita ini kalau sendiri lemah. Sesempurna apapun kita, dalam kesendirian kita lemah. Apalagi ketika kita memperjuangkan agama, ketika kita memiliki satu misi utama. Tidak mungkin kita ini akan sendiri. Perlu saudara kita. Mau masuk surga sendirian, nggak mungkin. Bantu dengan berjamaah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam ayat ini, doa ini, cara kita selain bahwasanya berteman dan bersahabat itu tanda hati yang lapang. Sebaliknya, orang kalau hatinya sempit, tidak mau dia itu bergaul dengan siapapun. Dia cukup dengan dirinya sendiri. Maka ini adalah tanda kesempitan hatinya. Yang kedua, ini juga memberikan isyarat, mau mudah urusanmu, wa yassirli amri. Resepnya itu termasuk ini. Selain jaga kata-katamu, juga bertemanlah, bangunlah relasi, perbanyak kawan.
yang akan menolong kita dalam kebaikan. Makanya ini ciri orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Seorang mukmin itu saudara kita. Mereka yang akan membantu kita, mereka yang akan menolong kita. Hadirin rahimakumullah, disinilah pentingnya ya kita dalam hidup bermasyarakat. Perbanyak rekan, persedikit musuh. Maka kita ini harus menjaga. Salah satunya untuk menjaga ini tadi, jagalah lisan kita. Pandai-pandailah kita ini dalam bertutur kata. Jangan menyakiti orang, jangan pula kita merendahkan orang, menfitnah apalagi, menggunjing, mendustakan. Maka ini yang akan memperkeruh persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat atau dalam doa ini pentingnya rekan, sahabat, teman ya dalam perjuangan dan dalam beragama. Hadirin, usdud bihi azri, ringankan aku ya Allah dengan kawanku itu, dengan temanku itu beban-bebanku. Memang hadirin, ketika kita punya tanggung jawab yang besar, maka sungguh ketika ada kawan ini terasa ringan. Ringan sama dipikul, dijinjing, berat sama dipikul. Begitulah ya keadaan kita. Kalau kita ingin mendapatkan keringanan di dalam hidup, maka mari kita bersama-sama. Dan tujuan utamanya hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini pertemanan dan persahabatan itu intinya adalah kainusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Agar kita ini mampu membantu kita untuk memperbanyak tasbih dan zikir. Jadi tujuan inti dalam persaudaraan itu rekan yang mengingatkan kita, rekan yang membantu kita dalam agama, sahabat yang menggandeng tangan kita sampai ke surga. Itulah teman sejati yang akan mengingatkan kita ketika kita lupa, yang akan meluruskan kita ketika kita bengkok, membantu kita ketika kita dalam kebaikan. Itulah teman yang sejati. Makanya dalam doa ini, kenapa Nabiullah Musa alaihissalam minta berikanlah aku saudara yang akan membantu urusanku, demi dalam rangka ya Allah mentasbihkanmu, demi dalam kerangka ya Allah agar banyak berzikir kepadamu. Maka ini inti tujuannya hadirin. Yang seperti inilah persahabatan yang abadi, persahabatan yang terus akan sampai di akhirat kelak. Maka insya Allah sahabat itu sekali sahabat, tetap sahabat sampai mati, bahkan sampai nanti di surga. Maka di dalam ayat ini hadirin, kesimpulannya saya ingin sampaikan bahwasanya melalui doa Nabiullah Musa yang diajarkan kepada kita spiritnya adalah kita selalu mohon kepada Allah agar hati senantiasa menjadi lapang. Dan lapangnya itu adalah dengan iman dan tauhid, dengan ilmu dan amal-amal soleh yang kita lakukan. Insya Allah dengan izin Allah, siapapun yang hatinya lapang, Allah akan mudahkan segala urusannya. Sebab ini yang menjadi kata kunci di mana Allah sumber kekuatan kita atau yang memberikan segala solusi, Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga hadirin gambaran kelapangan dada yang dua tadi. Satu, menjaga tutur kata. Yang kedua, menjaga persaudaraan. Ternyata ini dua kata kunci juga agar di dalam kehidupan kita ini kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita. Dan mudah-mudahan dengan doa ini kita tadabburi, dapat kita amalkan, menjadi bimbingan bagi kita tentang pentingnya selalu kita dalam majelis ilmu, pentingnya selalu kita untuk menjaga kata-kata kita, dan pentingnya selalu menjaga persahabatan baik kita dalam rangka untuk menjaga istiqomah kita. Maka insya Allah ini kunci-kunci implementasi atau amalan ya dari doa ini dalam kehidupan. Jadi tidak hanya sekedar doa, tapi ternyata ada panduan di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita istiqomah dan menjadikan doa ini sebagai spirit ya dalam membimbing kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
demikianlah kajian pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Hidin M. Harus LCMSA. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.